Halo, selamat datang di channel saya ini. Di video ketiga saya ini, berlanjut saya juga ingin ngobrol-ngobrol lagi apa yang mungkin yang bisa saya ceritakan pada hari ini. Jadi hari ini saya ingin bercerita bagaimana saya membuat video pada kali ini. Video ini saya bikin agak lebih proper, agak ya kawan-kawan. Jadi belum begitu proper. Jadi saya belajar untuk nulis skrip juga, meskipun banyak sekali yang saya improve karena kalau saya baca skrip itu rasanya seperti kaku sekali, kaku banget karena omongan saya ini juga medok sekali, seperti ini ya kan, Jawa-Jawa medok gitu. Jadi karena rasa penasaran saya di dunia perhitungan ini semakin kesini semakin besar, apalagi juga channel saya juga sudah di monetisasi, saya semakin ya semangat. Ya jujur saya juga masih bingung mau bawa channel ini ke mana. Tentunya kalian pasti juga merasakan hal yang sama buat YouTube berkembang. Jadi untuk kita nih, apalagi saya ini ya, yang saya rasakan itu karena semangat saya, karena penasaran itu setiap hari saya itu muter-muter scroll di YouTube itu nyari konten YouTuber pemula, tutorial YouTuber pemula untuk bikin konten rata-rata sih clickbaitnya ya saya anggap clickbait ya maksudnya setiap kali saya scroll itu isinya ya meskipun beberapa ada sih beberapa yang memang benar-benar mau ngajarin kita dan rata-rata juga tapi lebih banyak lagi itu yang pada akhirnya itu jualan kelas ya itu nggak salah itu karena mereka juga sudah mempunyai privilege itu channel mereka juga sudah besar dan sebagainya wajar mereka membuka kelas-kelas seperti itu cuman karena saya merasa itu progres ini lebih penting daripada kesempurnaan channel, kesempurnaan konten. Jadi ya pastinya saya berusaha agar bisa tetap bikin konten setiap hari ya. Kayak seperti kalian juga harus tetap semangat bikin konten setiap hari. Biar channel ini juga pelan-pelan naik performanya dan pastinya kita ataupun saya ini juga semakin terbiasa untuk bercerita ngobrol di depan kamera seperti ini dan bisa menginspirasi kawan-kawan yang ada di luar sana. Oke, pada video hari ini, pada intinya saya hanya ingin ngobrolin apa aja yang mungkin bisa saya obrolin setiap hari karena seperti video yang sebelumnya saya ingin setiap hari upload konten agar channel saya itu konsisten setiap hari ada postingan kontennya dan juga membantu saya untuk menaikkan skill saya dalam hal public speaking, dalam hal ngomong di depan kamera dan pada akhirnya nanti kualitas dalam konten itu akan terbangun dengan sendirinya. Oke. Sekarang kita ngomongin soal performa channel. Sangat disadari bahwa sekarang ini memang bukan cuma soal upload konten aja, tapi sah nggak apa-apa. Menurut saya itu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya juga kita memikirkan bagaimana bikin video yang makin hari makin membaik, bikin konten yang makin lama makin membaik, meskipun progresnya itu pelan, tapi nggak apa-apa. Yang penting itu naik levelnya naik performanya, naik progresnya. Itu menurut saya juga sudah patut kita apresiasi. Dan untuk menaikkan progres ataupun agar progres channel kita naik, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah seperti ini. Mulai membiasakan ngobrol langsung di depan kamera. Ya kalau kalian tanya hasilnya kok masih seperti ini? Ya memang karena ini video ketiga saya, jadi gugup ngomong belepotan sambil baca skrip dan sebagainya itu ya memang saya lakukan karena saya benar-benar dengan rasa penasaran saya yang besar di dunia YouTube itu semakin memicu semangat saya semakin memicu bahwa di dunia perhidupan kita ingin mendapatkan sebuah hasil yang bisa kita rasakan apalagi kalau bukan tentang cuan di YouTube pasti kalian juga seperti itu. Tapi itu butuh waktu yang tidak sebentar. Saya meyakini itu. Tapi dengan membiasakan diri saya setiap hari, ini menjadi bahan belajar saya bahwa ilmu dunia konten kreator ini bisa kita kerja. Ya meskipun saya juga nggak jamin, tapi saya rasa Tuhan itu memberikan rezeki pada kita itu nggak terduga-duga.
Jadi siapa tahu, ya kan? Siapa tahu salah satunya dari dunia YouTube. Saya ngomong di depan kamera seperti ini dengan kelihatan muka saya itu beberapa kali saya tonton ulang video saya setelah saya tag itu kok aneh banget gitu lihat muka sendiri di depan kamera ngobrol yang nggak karuan arahnya kemana itu saya lakukan itu saya usahakan makanya jangan putus asa suatu saat pasti akan ada hasilnya. Kemudian kita lanjut yaitu kaitannya dengan kualitas video. Artinya saya tidak ngomong bahwa kualitas video saya itu bagus dan sebagainya. Tidak. Jadi saya ngomong salah satu hal yang memang harus kita lakukan demi untuk bisa membuat konten seperti ini, yaitu salah satunya edit video kita. Jadi untuk edit video ini, meskipun pada bagian ini saya cukup terbantu ya dengan adanya fasilitas yang saya punya di rumah. Hanya komputer buat editing itu saya cukup terbantu karena kebetulan basic saya suka desain. Makanya komputer saya itu cukup mumpuni untuk melakukan rendering video atau untuk saya buat ngedit video untuk konten. Tapi di balik kemudahan yang saya dapat itu dari fasilitas yang saya punya di rumah itu belum juga menjamin bahwa saya bisa selalu rutin untuk bikin konten setiap hari. Bahwa saya bisa menjamin bahwa saya bisa bikin konten yang kualitasnya oke gitu. Tidak seperti itu. Karena saya ini di dunia pengediting video juga saya belajarnya otodidak. Saya menggunakan aplikasi Adobe. Hanya ya lagi-lagi tutorial YouTube itu yang membantu saya. Tapi tentu dengan adanya fasilitas itu saya cukup terbantu. Tapi yang menjadi tantangannya kemudian yaitu pasti kalian juga tahu dan kalian juga merasakan apa yang saya rasakan yaitu masalah waktu dan effort kita untuk mengedit itu. Benar nggak? Masalah waktu dan effort ini, saya paling sering kena bujuk. Artinya apa? Masalah waktu dan effort ini selalu berhasil membujuk saya untuk bilang kayak gini. Di pikiran saya itu, santai sih lah, ngopi-ngopi sih, seperti itu. Dan setelah itu nanti akan timbul mager dan setelah mager kita pasti scroll lagi, lihat konten-konten YouTuber lagi, kita semangat lagi, kita bikin konten lagi, kita mau mau buka komputer itu buat edit, ya kembali muter-muter seperti itu. Tapi menurut saya, ya itulah pentingnya sebuah proses yang kita yang saya jalani saat ini. Meskipun itu juga nggak begitu baik ya demi untuk menaikkan performa yang inginnya saya itu performa kita naik meskipun itu perlahan tapi naik. Tapi dengan bujukan-bujukan dan tidak bisa mengelola waktu dan memberikan effort tambahan itu akhirnya akan berhenti di situ-situ aja. Akhirnya video kali ini juga nggak bakalan tayang. Kita harus menurut saya memaksakan diri saya untuk bisa bagaimana caranya saya harus tetap konsisten untuk bikin konten setiap hari. Berikutnya ini juga tidak kalah penting dan ini menurut saya penting banget untuk bikin konten yaitu kaitannya script. Nah, oke, script ini cukup penting buat saya karena dengan script ini kita mempunyai garis besar agar obrolan apa yang saya omongkan ini tetap berada dalam benang merah, tetap berada dalam garis besar yang ingin saya sampaikan. Itu karena di video kemarin tuh, yang video saya yang kedua itu, saya nggak nulis skrip, saya nggak siap, nggak menyiapkan skrip, meskipun pada video kali ini saya juga sudah eh, lumayan banyak nulis skrip, eh, hampir ya durasinya hampir 10 menit lah itu skrip yang saya tulis itu. Tapi nyatanya dalam konteks praktek, dalam saya ngomong ini, apa yang saya tulis ini lebih banyak yang saya improve lagi. Jadi menurut saya, skrip itu
menjadi penting ketika kita itu memiliki garis besar apa yang ingin kita ceritakan, apa yang ingin kita sharing, apa yang kita omongkan. Jadi menurut saya, karena evaluasi kenapa saya harus menulis skrip pada video kali ini dan untuk video kedepannya, ya ini karena bahan evaluasi saya di video-video saya sebelumnya. Meskipun tulisan skrip pada video kali ini juga dibantu dengan ChatGPT, itu saya rasa juga nggak apa-apa bagi teman-teman yang mungkin masih belum pede untuk ngomong di depan kamera. Itu banyak sekali bantuannya di banyak banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa membantu kita untuk bikin voice over, yaitu kita nggak perlu tampil di depan kamera. Itu tinggal bagaimana kreatif kalian semua untuk mengolah itu. Tapi karena saya ingin membangun channel ini dengan bahwa pengen membuktikan bahwa saya ini bukan siapa-siapa, dan saya yakin saya bisa menjadi siapa dengan salah satunya dengan lewat dunia YouTube. Artinya proses ini akan saya lakukan meskipun progresnya itu sangat pelan, tapi saya akan tetap lakukan, saya akan tetap jalan. Balik lagi, skrip ini membantu kita agar kita juga nggak salah ngomong. Artinya dalam skrip itu kita punya alur, kita punya pesan yang kita sampaikan, dan ya nulis skrip itu juga tidak gampang. Banyak sekali kata-kata yang harus kita pilih, mana yang mana isinya, mana intronya, mana flow-nya, dan cara penyampaiannya biar enak ditonton. Nggak mungkin kita ngomong skrip kayak orang baca, itu juga nggak mungkin. Makanya saya ini improve skrip saya itu karena tadi saya nyoba itu kayak baca buku, jadi aneh, jadi kaku. Jadi eh, ini banyak yang saya improve panjang nih pada skrip saya yang saya tulis itu. Cuma kayaknya aneh dan masih perlu evaluasi, masih banyak evaluasi. Tapi saya percaya bahwa kata-kata yang kita omongkan ini pasti ada powernya. Jadi saya percaya skrip itu sangat penting untuk membuat sebuah konten. Kemudian yaitu public speaking. Public speaking ini meskipun saya juga sering kali ngomong di dalam forum ya, maksudnya forum organisasi ataupun forum masyarakat. Cuma untuk menata gaya public speaking saya ini kebanyakan masih sangat sedikit pembenaran kata, masih belum tahu style ngomongnya seperti apa, gimana ngomongnya, dengan apalagi dengan kemampuan saya. Kalian betah nggak ngerasa nonton omongannya orang medok seperti saya? Itu juga perlu kita pikirin. Makanya saya bikin video ini juga buat mengasah kemampuan saya, meningkatkan skill saya dalam hal public speaking. Karena omong yang enak didengar itu, yang kalimat per kalimatnya itu tertata, tidak terlalu cepat, tidak seperti dikejar maling atau seperti itu harus kita tata di dalam ilmu public speaking. Itu juga saya belum menguasai. Ini juga tahap bagi saya untuk meningkatkan skill di public speaking. Ya, saya sadar kalau jadi kreator itu bukan cuma soal upload rutin, tapi juga soal terus bertumbuh. Bahkan meskipun peralatannya sederhana nih, kayak misalnya kamera masih pakai HP, lighting masih seadanya kayak gini, suara juga masih jauh dari kata jernih, tapi saya yakin dan percaya kualitas itu bukan cuma soal alat, yaitu tentang niat, usaha, dan konsistensi. Itu yang saya percaya. Dan itu yang lagi saya kejar sekarang untuk naikin performa bukan dengan instan, tapi dengan cara-cara yang realistis. Dan ya, saya buktikan hari ini dan untuk ke depan saya harus mampu, kalian juga harus mampu melakukan. Jadi begitu sedikit cerita hari ini, karena channel ini juga masih kecil, masih banyak yang perlu dipelajari, masih banyak yang perlu dievaluasi, dan jujur
masih jauh dari kata sempurna. Tapi satu hal yang penting yang saya pegang hari ini dan di kemudian hari yaitu semua kreator besar itu juga pernah menjadi kreator pemula. Jadi mereka juga pernah merasakan betapa beratnya untuk menjadi kreator besar. Mereka juga merasakan apa yang kita rasakan sekarang dan apa yang bikin mereka bisa besar, dan menurut saya yang bikin mereka bisa bertahan yaitu ya karena mereka nggak berhenti, dan itu juga yang saya coba lakuin sekarang. Artinya saya juga nggak mau berhenti ketika viewer saya itu cuma hitungan jari, cuma puluhan, atau bahkan nol viewernya. Tapi saya nggak mau berhenti di sini. Saya akan terus kejar untuk naikin, untuk besarin channel ini. Dengan semua keterbatasan, kita tetap konsistensi bikin konten. Oke? Tetap belajar, tetap jalan. Salam.